Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi metodologi penelitian akuntansi mengenai penelitian lapangan. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama yaitu Vicky Desra Saputra dengan NPM 20101041116, Gunawan Adi Wijaya dengan NPM 20101041117, Sela Bunga Slamet Lantini dengan NPM 20101041119, Rati Mustika Sari 20101041120, dan Laila Hanifah 20101041135. Penelitian akuntansi telah didesak untuk mengalihkan studi mereka tentang peran dan fungsi akuntansi ke konteks alaminya. Sementara panggilan untuk kerja lapangan terus berlanjut, penetrasi penelitian ke jurnal peringkat teratas sangat terbatas menurut Foster dan Young pada tahun 1997 dan Silk pada tahun 1997. Penelitian lapangan sendiri dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu peserta lengkap, lengkap, pengamat peserta. Yang selanjutnya, menurut Rian dan lain-lain, pada 1992 studi kasus akuntansi dikategorikan menjadi 5, yaitu deskriptif, ilustrasi, eksperimental, eksplorasi, dan eksplanatori. Metode studi kasus. Dalam penelitian kasus, kasus menjadi instrumen yang digunakan untuk menguji teori sehingga fokus kasus harus pada apakah kasus tersebut dapat digunakan untuk menguji sejauh mana teori yang ada memberikan penjelasan yang baik. Studi kasus biasanya mengumpulkan data dari berbagai sumber termasuk beberapa atau semua hal, yaitu sebagai berikut: bukti dokumenter, data wawancara, observasi langsung, dan observasi partisipan. Kemudian menurut Merchant pada tahun 1985 dan Simons pada tahun 1990 memberikan contoh studi yang memasukkan data dari berbagai sumber, yaitu triangulasi dalam metode dan triangulasi antar metode. Kemudian yang selanjutnya protokol analisis kualitatif. Silverman pada 1989 mengidentifikasi 2 bentuk ekstrem bias penelitian lapangan: keengganan untuk mengumpulkan dan melaporkan data kuantitatif dan kecenderungan untuk mengubah semua data kualitatif menjadi data kuantitatif. Mason pada 1994 menekankan bahwa data kuantitatif dan kualitatif adalah sumber pelengkap yang harus digabungkan untuk memanfaatkan kekayaan temuan kualitatif dan potensi ketelitian dan peningkatan kredibilitas temuan kuantitatif. Yang selanjutnya, analitis data kualitatif berpotensi menjadi subjek bias yang signifikan karena bergantung pada interpretasi dan klasifikasi yang dipaksakan oleh peneliti. Penggunaan protokol analisis sistematis seperti yang dikembangkan oleh Milos dan Huberman pada 1994 meningkatkan kepercayaan pada ketidakberpihakan analisis kualitatif karena menyediakan rantai bukti dari transkrip ke hasil analisis, memastikan bahwa semua kasus digunakan dalam evaluasi proposisi data, mencegah eliminasi berbasis wawancara yang dapat menimbulkan bias yang tidak diinginkan, menyediakan kerangka kerja analitis di mana hipotesis dapat diuji. Yang selanjutnya, teori membumi. Lesser dan Strauss pada 1967 berpendapat bahwa teori yang berkembang secara induktif dari penelitian empiris yang sistematis lebih mungkin cocok dengan data dan dengan demikian lebih mungkin berguna, masuk akal, dan dapat diakses. Pendekatan analitik teori grounded murni dirancang untuk mengelola dan mengendalikan potensi bias dalam membangun teori dari data empiris, menyediakan metode yang terutama non-kuantitatif, dan dirancang untuk
menemukan makna laten atau tertanam dalam data. Bentuk-bentuk alternatif teori yang membumi telah dikembangkan, yaitu pendekatan dasar Glasser dan Strauss, dibumbui oleh Glasser yang menekankan pendekatan individual dan gaya pribadi. Pendekatan Strauss dan Corbin mengikuti Strauss yang jauh lebih terstruktur dan preskriptif dan bisa dibilang lebih dapat diterima oleh peneliti positif. Analisis protokol verbal. Slovic pada 1969 memberikan dasar untuk penggunaan protokol verbal sebagai metode pengumpulan data dalam latihan penilaian. Subjek melakukan latihan di mana mereka berpikir keras merinci apakah mereka melakukan dalam hal informasi yang digunakan dan cara penggunaannya. Isi dari protokol verbal ini memberikan dasar untuk pemetaan proses keputusan dan perilaku pemecahan masalah untuk setiap mata pelajaran. Protokol verbal menghasilkan diagram alir dan keakuratan model. Oke, sekian penjelasan materi dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.